Ayah baru saja mengalahkan monster besar yang menakutkan, kata sang anak. Dan gagasan bahwa muslim adalah orang yang jahat, dan itu telah diprogram ke dalam pikiran ayah sejak ayah kecil, dan ayah baru saja mengatasi itu. Ayah baru saja menaklukkan monster besar yang menakutkan itu dan menerima kebenaran. Ayah, aku tidak pernah memberimu pelukan selamat. Mengapa sang anak yang telah mu'alaf ini mengomentari sang ayah yang baru saja bersyahadat dengan mengatakan, ayah baru saja mengalahkan monster yang sangat besar dan menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sean di Islam TV. Para sobat, ada video yang sangat menarik di mana sang anak, sang ayah dididik oleh keluarganya untuk membenci Islam. Islam dicitrakan sebagai monster yang amat sangat menakutkan. Islam dicitrakan oleh keluarga ini sebagai barang yang sangat-sangat jahat dan menakutkan, laksana monster. Ada cerita menarik mengapa sang anak yang anti-Islam malah bersyahadat dan menyusul sang ayah juga mengikuti syahadat. Bagaimana ceritanya? Kita saksikan. Aku pertama kali menjadi penasaran dengan Islam ketika aku melihat temanku memposting video YouTube tentang hal pasti sebagian besar dari kalian mengenal temanku, Baby Perspektif di YouTube. Kami berteman 1 atau 2 tahun ketika dia mempelajari Islam. Menurutku itu aneh. Aku hanya tidak menduganya, dan kemudian aku berpikir seperti, kenapa dia melakukan itu? Islam itu berbahaya kan? Islam tidak benar kan? Jadi kenapa dia mempelajarinya? Tapi kemudian saya berpikir, kenapa Islam tidak benar? Dan kenapa Islam berbahaya? Sungguh aku benar-benar ingin tahu alasannya. Jadi saya mulai membaca Al-Quran. Saya punya banyak pertanyaan. Apa dasar Islam? Islam itu berdasarkan apa? Al-Quran. Oke, lalu siapa yang menulis Al-Quran? Saya terus membaca dan tidak ada yang menulisnya itu murni dari Tuhan. Bagaimana kita tahu itu dari Tuhan? Saya mencari tahu dengan baik. Mustahil bagi seseorang untuk menulisnya. Lah, Al-Quran kan dengan ajaran berbahaya dan kekerasan kan? Dan kemudian saya mencari tahu, saya baca-baca. Tidak, Al-Quran sebenarnya penuh dengan solusi yang jelas dan logis untuk semua masalah yang saya alami dalam hidup saya sendiri, dan semua masalah yang saya lihat dihadapi umat Islam secara keseluruhan. Bagaimana itu menjadi kunci, menjadi jawaban semua kita butuhkan. Wow. Dan saya bersyahadat pada 3 Desember 2022, alhamdulillah. Dan sejak saat itu hidupku berubah total. Setelah masuk Islam, kisah inspiratif dari Daniel tak berhenti begitu saja. Menjadi seorang muslim dan aktif di kanal YouTube miliknya, memberikan reaksi dari berbagai video seputar Islam. Dan di beberapa videonya, Daniel juga mengajak sang ayah untuk terlibat dalam proyeknya tersebut. Sampai kemudian baru-baru ini Daniel mengumumkan melalui kanal YouTube-nya bahwa sang ayah yang awalnya punya kesan negatif terhadap Islam baru saja bersyahadat dan masuk Islam. Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini ada ayah bergabung dengan kita untuk video pengumuman sebuah video diskusi. Saya telah bersyahadat. Nah,
Itu dia, ayah telah bersyahadat. Saya sedang belajar bagaimana sholat dengan benar. Dan ya, sebuah hidup baru. Ceritakan kami tentang syahadatmu. Seperti kenapa ayah bersyahadat? Bagaimana perasaan ayah? Saya mengalami beberapa dilema dalam hidup saya dan hal-hal yang menghambatku. Apa sebutan Al-Quran terhadap Bible, Injil? Injil? Saya tahu saat masih kecil ada masalah di Bible. Kamu ingat saya menceritakan kepadamu cerita tentang kakek saya yang bisa mengutip Bible bolak-balik dan mengetahui semua referensi pembanding dan memiliki perpustakaan. Dia yang menulisnya dengan kata-katanya sendiri, referensi pembanding dan segalanya. Dan saya bertanya padanya, jadi kapan Bible itu ditulis? Dia tidak tahu. Ya, sejauh yang dia ketahui itu wahyu. Ya, kamu tahu kan? Dan kemudian Anda melihat bahwa Islam adalah yang punya nabi terakhir, dan janji Allah soal keaslian Al-Quran dijanjikan terjaga. Itu adalah bagian yang menurutku menarik ya. Itu adalah janji Tuhan pada Al-Quran akan tetap menjaganya. Dan ketika Anda melihat 10.000 orang semuanya mengetahui kata-kata yang sama dan tidak dapat menunjukkan satu kesalahan. Maksud saya melihatnya di video dan aku merasa, wow, itulah agama. Saya ingat ada video pendek yang saya lihat beberapa hari yang lalu yang menunjukkan orang ini memiliki Bible tahun 1400-an, 1500-an, 1600-an, dan dia bilang semuanya berbeda, tak satu pun Bible yang sama, dan mereka mempunyai mushaf Al-Quran tua dan bacaannya persis sama. Seperti yang saya baca, jadi subhanallah, itulah janji Tuhan untuk menjaga agama kita dan agamanya. Kemudian ketika kita mempelajari, kamu tahu kisah para nabi? Maksud saya mereka menyerahkan keinginan mereka kepada Tuhan kan? Semuanya. Dari Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ketika kamu melihatnya, kamu akan berpikir, wow, mungkinkah mereka Muslim? Ya. Mereka hanya mengikuti firman Tuhan seperti halnya Muslim. Masuk akal kan? Semuanya masuk akal, kata sang ayah. Jadi ketika Anda menemukan Islam sebagai kebenaran, ayah bersyahadat. Apa yang ayah rasakan ketika mengucapkan syahadat? Pasti ayah mendapat banyak pelukan dan sebagainya. Bagaimana rasanya? Beberapa pelukan ya, ada 7 orang sekitarnya. Oh, sungguh ya, saya merasa nyaman dengan itu, nyaman. Ayah baru saja mengalahkan monster besar yang menakutkan, kata sang anak. Dan gagasan bahwa Muslim adalah orang yang jahat, dan itu telah diprogram ke dalam pikiran ayah sejak ayah kecil, dan ayah baru saja mengatasi itu. Ayah baru saja menaklukkan monster besar yang menakutkan itu dan menerima kebenaran. Ayah, aku tidak pernah memberimu pelukan selamat. Tuhan memberkatimu. Sekarang kita bisa hidup selamanya bersama kan? Masya Allah para sobat, Islam yang dicitrakan negatif oleh media massa, bahkan di keluarga ini Islam dicitrakan sebagai monster jahat. Citra dan kesan jahat itu langsung luntur manakala sang anak dan sang ayah mempelajari Al-Quran. Makin cerdas Kristen, makin cerdas Katolik asal mau membaca Al-Quran dan membandingkannya dengan Biblenya, insya Allah
akan bersyahadat insya Allah. Semoga Allah memberikan hidayah dengan masuk Islam. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.